Hai, kembali lagi bersama dengan Anak Saham. Ini tempatnya kita berbagi informasi dan edukasi seputar pasar saham di Indonesia. Teman-teman, seperti biasa sebelumnya disclaimer bahwasanya keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman masing-masing. Teman-teman jangan lupa juga untuk selalu subscribe channel ini ya, selalu bantu channel ini dengan untuk bisa berkembang terus setiap harinya dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini ya, teman-teman. Oke, sorry, suaranya agak serak ya kali ini karena cuaca di tempat kita di sini cukup kurang baik ya beberapa hari ke belakang. Teman-teman, seperti biasa nih kita buka dulu catatan kita dengan pergerakan IHSG hari ini ya. IHSG hari ini ditutup melemah ya, tutup melemah 16 Februari tutup melemah 0,27% di area 6895 ya. Hari ini juga sempat menyentuh area MA20 sebagai area resist dan MA100 tertahan masih di area MA100-nya teman-teman. Pergerakan IHSG, kalau kita lihat secara pergerakan IHSG untuk MACD dan juga stochastic akan cenderung ke bawah dalam beberapa waktu ke depan. Mungkin bisa view-nya bisa perhatikan sampai 6845 ya sebagai area kuatnya juga nanti untuk pergerakan IHSG. Belum berhasil menembus area MA 200 nya ya di area 6960 sebagai resist kuatnya pergerakan IHSG-nya. Teman-teman, kita tetap masih punya beberapa view saham yang menjadi penentuan kita. Yang masih menjadi andalan kita ada dari perbankan besar ya. Meskipun hari ini pergerakannya juga monoton ya kalau kita lihat. Hari ini BBRI juga close-nya sama dengan open-nya di 4890. Sempat menguat tadi di area 4890 juga ya. Sorry, ya ini 4890-an juga. Closingnya hari ini melemah ya di 4870 minus dikit ya dibandingkan kemarin. Kemudian tapi ini masih akan menguji area 5000 sebagai area resist squat sebagai view kita ya untuk pergerakan BBRI-nya. Oke, bagaimana dengan pergerakan asingnya ya? Kenapa menjadi view kita? Karena justru di harga yang tidak kemana-mana dalam beberapa hari terakhir, ya kalau kita lihat bahkan dalam 10 hari terakhir juga areanya di situ-situ aja 4790, 4750 sampai dengan 4870-nya justru akumulasi asingnya semakin kuat. Ini tinggal nunggu waktu aja untuk nanti Bank BBRI akan kembali menguat ya. Target kita masih sama menguji area 5000-annya. Karena secara tren juga masih bergerak sesuai dengan view kita pergerakan BBRI. Berikutnya pesaing terdekatnya ada BBCA. Pergerakan BBCA hari ini melemah ya. Melemah 1,97%. 8.700 bertepatan dengan area support yang sudah kita berikan teman-teman. Teman-teman, ini mungkin justru bisa diperhatikan sebagai wilayah entry-nya untuk BBCA. Apabila kembali melemah mungkin perhatikan area 8.625-nya sampai area 8.575-nya sebagai area supportnya ya teman-teman ya, sebagai pergerakan BBCA ini, karena secara MACD juga mulai menikuk ya untuk pergerakan garisnya dan secara statik juga sudah menunjukkan ke bawah. Mungkin akan ada pelemahan dulu, tapi perhatikan wilayah 8620-an, 8625 sampai dengan 8600-nya sebagai wilayah entry-nya ya di sini ya. Sebagai ini bertepatan dengan area MA-nya, karena MA-nya udah numpuk nih ya, ada MA 100, ada MA 20, MA 60. Meskipun hari ini sudah ada golden cross dari MA 20, kita suka hal itu ya. Kita cukup menyukai akan hal itu, tapi kita perhatikan untuk BBCA akan melemah dulu. Sebagai support kuat berikutnya coba perhatikan ini ya, wilayah 8400-an, 8400-an sebagai wilayah support kuatnya untuk BBCA ya teman-teman. Pergerakan BBCA kalau kita lihat dari pergerakan asing hari ini, BBCA ya masih ada buangan dalam 11 hari perdagangan terakhir setelah akumulasi hampir di 8 hari terakhirnya akumulasi terus, sempat ada buangan distribusi dikit ya. Ini menunjukkan harus ada pelemahan dulu untuk Bank BBCA sebelum nantinya akan kembali menguat. Target BBCA masih sama seperti view kita ya, berada di 9.000-an dan 9.275 sebagai area resist kuatnya teman-teman pergerakan BBCA. Kemudian Bank Bank Mandiri BMRI view kita
ya. Meskipun secara pergerakan hari ini loading ya, pergerakan hari ini melemah ya teman-teman, masih di wilayah yang kita berikan sebagai area setusnya nanti. Ini dia bertepatan dengan area gapnya. Bank BBRI perhatikan wilayah 9.975-nya sampai dengan area 10.000 sebagai wilayah entry-nya teman-teman ya. Bisa perhatikan di sini sebagai area entry-nya karena secara pergerakan emas itu juga sudah mulai melemah. Secara pergerakan swastik juga ada pelemahan dulu sebelum nantinya akan menguji kuat kembali ke area 10.900-an. Pergerakan Bank Mandiri, pergerakan asingnya bagaimana, kita lihat teman-teman ya. Setelah dalam 2 hari perdagangan terakhir ada pelemahan ya, ditutup melemah hampir 2% dalam 2 hari terakhir. Hari ini ada akumulasi cukup lumayan ya kalau kita lihat, meskipun harganya bergerak melemah tapi masih ada akumulasi 4 miliar ya dari pergerakan asingnya. Ini menunjukkan BMRI juga masih sangat diminati ya teman-teman. Akan ada pelemahan dulu, mungkin pelemahan wajar sampai dengan area 9.900-an ya, sampai dengan 10.000, 9.900 sampai dengan 10.000. Kalau 9.900 ya di sini bertepatan dengan MA 100-nya ya teman-teman, bisa perhatikan sebagai wilayah entry BMRI. Kemudian ada BBNI. BBNI juga melemah ya kalau kita tidak salah, hari ini melemah ya, masih melemah ya, tepat mengenai dengan MA 20 dan MA 60-nya. Hari ini closing di 9350 ya. Kalau ini nanti kembali menguat mungkin view-nya akan jadi begini ya, cup and handle ya, mungkin agak lama berarti ya pergerakan cup and handle-nya ya. Ini seharusnya akan menguji di sini ya, membentuk cup and handle. Tapi kalau ini gagal ke atas ya nanti kita coba view lagi. Tapi untuk pergerakan BBNI hari ini justru bisa menjadi wilayah entry ya teman-teman. Wilayah entry-nya coba cek pantau teman-teman di 9350 sampai dengan area 9200-an sebagai wilayah entry-nya. Kalau BBNI di harga segitu juga cukup murah sebelum nantinya menguji area 9.600 yang gagal terus ditembus ya. Secara pergerakan swastik melemah, secara pergerakan MACD juga akan dead cross ya. Ini menunjukkan memang harus ada pelemahan dulu. Pergerakan BBNI-nya mungkin akan saya twist dulu sedikit sebelum nantinya akan kembali menguat. Teman-teman ya, pergerakan BBNI coba kita hapus dulu kalau begitu. Oke. Targetnya masih sama, menguji 9.900 resist kuatnya dan 9.600 sebagai area resist pertamanya. Bagaimana pergerakan asingnya? Kalau tidak salah BBNI akumulasi ya. Ya, akumulasi. Ya, kalau di 11 hari perdagangan terakhir 10 hari akumulasi teman-teman ya. Dari tanggal 2 sampai dengan hari ini akumulasi hanya ada satu distribusi kecil tanggal 10. Ini menunjukkan hal positif meskipun harganya melemah. Ya, ini. Kalau kita perhatikan di sini harganya ada pelemahan ya teman-teman ya. Harganya melemah terus. Dari tanggal 10 sampai dengan hari ini melemah terus 0,2, 0,2, 0,5, 0,2, 0,7. Kalau kita hitung ini ya hampir 2%-an melemah, tapi akumulasinya terus-terusan. Ini hal baik, ini menunjukkan teman-teman, bagi kita ini hal baik. Jadi asing persiapkan amunisi nih. Kita juga kalau bisa ikut big money ya teman-teman untuk pergerakan Bank BBNI ini. Baik, selain dari perbankan besar, kita juga masih ada yang menjadi view kita ada di Jasa Marga ya teman-teman. Sudah sempat kita infokan beberapa hari lalu di channel Anak Sahamindo. Hari ini menguat ya. Hari ini menguat teman-teman ya, karena sebelumnya sudah break di sini. Kita sempat infokan, perhatikan untuk wilayah masuknya karena akan menguji area MA 200 sebagai area kuat. Hari ini break berhasil ya, confirm untuk di atas MA 200. Hari ini menguat 3,5%, closing di 3530 ya teman-teman. Pergerakan Jasa Marga ini secara swastik meningkat, secara pergerakan MACD juga justru menunjukkan penguatan kembali. Pergerakan volumenya juga ini cakep ya, volumenya transaksinya gede, didukung dengan penguatan yang cukup signifikan. Pergerakan JSMR area dekatnya menguji area 3.550 sampai dengan 3.620-nya sebagai area supportnya teman-teman. Untuk yang belum punya, hati-hati dulu, bisa perhatikan wilayah entry-nya 3.400-an ya. Tunggu retrace dulu kalau mau masuk, atau bahkan sampai dengan 3.210-nya, 3.200 sebagai area entry kuatnya, yang juga sekarang bisa menjadi titik supportnya teman-teman. JSMR bagaimana dengan pergerakan asingnya?
11 hari perdagangan terakhir akumulasinya cukup besar di hari ini ya, 11 miliar. Dalam 11 hari terakhir justru menjadi akumulasi terbesar kedua setelah tanggal 3 Februari teman-teman ya, pergerakan JSMR. Jasa Marga ini secara volume asingnya menarik nih, akumulasi terus nih ya untuk pergerakan JSMR. Ini ya, didukung juga dengan pergerakan candle yang semakin menguat nih. Kalau kita lihat dalam ini sampai dengan tanggal 3 ya, tanggal 2 di sini akumulasi harganya melemah tapi akumulasinya justru yang terbesar ya tadi ya. Ini ya. Tanggal 2 sorry. Tanggal 2 ada pelemahan, akumulasi kecil. Tanggal 3 ya. Coba kita perhatikan kembali tanggal 3 ya. Kenaikan harga didukung dengan akumulasi yang juga cukup besar di sini ya. Ini volumenya meningkat, ternyata ini asingnya borong nih. Ya, teman-teman bisa perhatikan JSMR, bisa perhatikan wilayah entry-nya 3290 sampai dengan 3300. Support berikutnya ada di 3210 untuk support kuat JSMR-nya teman-teman. Perhatikan wilayah resistnya 3550 sampai dengan 3620 pergerakan JSMR. Jasa Marga, kemudian saham yang menjadi pantauan kita juga masih ada saham Astra International. Astra International hari ini ya ini belum berhasil ditembus ya teman-teman. Target kita masih sama, ini hari itu bertepatan dengan resistance yang kita berikan. Hari ini pergerakan AC menguat 0,4%, 5.700 closingnya. Ya, sesuai yang kita gambarkan di sini teman-teman, masih masuk di wilayah sideways-nya. Secara pergerakan masih memang masih melemah, secara pergerakan swastika ada pelemahan. Tapi Astra International sekali lagi teman-teman, Astra International kalau berdasarkan ya berita-berita berterbangan itu kan kalau kepalanya 5 itu berarti masih murah. Teman-teman hari ini 5.700, bisa perhatikan wilayah entry-nya wilayah 5.500 ya. Wilayah entry mungkin bisa tunggu aja dulu teman-teman. Pergerakannya masih tertahan ya, belum berhasil menembus ini ya yang kita berikan. Belum berhasil menembus. Sekarang supportnya menjadi di area 5750-annya sebagai area resist berikutnya, dan juga wilayah 5850-annya sebagai area resist bertepatan dengan MA20. Untuk jangka menengahnya akan menguji area 6000-annya sebagai area resist berikutnya dan juga angka psikologisnya dengan target ya 6000-annya ya. 6050 sebagai area resist kuat bertepatan dengan MA 100-nya. Bagaimana dengan asingnya? Coba kita pantau teman-teman. Astra International. Setelah 2 hari perdagangan terakhir ada distribusi, hari ini juga ada akumulasi yang cukup lumayan. Pergerakan ditopang dengan pergerakan kenaikan harganya juga 0,4% positif teman-teman ya. Pergerakan Astra International. Perhatikan wilayah entry yang tadi kita infokan teman-teman ya, bisa di view juga. Kemudian beberapa hari lalu kita sudah sempat notice ya saham ini Era Jaya. Saham Era Jaya ya hari ini justru sudah menembus dan tepat closing di apa yang sudah kita gariskan ya teman-teman. Sudah kita gambar garisnya di sini ya. Akan menguji dulu, kita kira akan melemah dulu, kemudian menguat, tapi ternyata menguat lebih cepat dari yang kita kira. Hari ini closing di 560 teman-teman. Pergerakan Era Jaya candle cukup baik, pergerakannya masih di menguat terus sangat kuat dengan volume perdagangan yang cukup menarik. Pergerakan swastiknya sudah cukup tinggi ya teman-teman, memang sudah berada di wilayah resistnya. Oke teman-teman ya, berarti ini viewnya bisa perhatikan dulu kembali untuk menunggu retrace-nya. Bagi yang sudah punya congrats ya, kalau yang sudah ikutin anak saham Indo congrats yang udah punya. Bagi yang belum punya mungkin bisa perhatikan dulu ya, agak lama ini untuk pergerakan Era. Mungkin akan membentuk wilayah ini ya, view kita mungkin akan membentuk wilayah sideways baru di sini nih. Jadi bisa perhatikan dulu wilayah sampai dengan 520-nya atau sampai dengan 500 ya. 500 cukup besar ya. Untuk ininya memang untuk apa? Untuk wilayah sideways-nya nanti bisa perhatikan dulu untuk retest sampai dengan wilayah itu. 500 juga sebagai wilayah psikologisnya. Pergerakan Era bagaimana dengan asing? Coba kita lihat. Ya,
Ya, Era ya, hari ini akumulasinya besar banget ya, 10 miliar. Dengan market cap gitu, dengan akumulasi 10 miliar ini menunjukkan ada ketertarikan asing terhadap saham Era. Ya, teman-teman perhatikan untuk wilayah entry-nya mungkin di 520 sampai dengan 500 sebagai wilayah entry yang kita sarankan. Oh, sorry. Baik, teman-teman, kemudian setelah saham Era sebagai saham penutup mungkin kita ada saham dari sektor telekomunikasi, Excel. Ya, Excel hari ini menguat ya 0,8%, closing 2280. Sempat menguji area 2300 sebagai area psikis dan juga bertepatan dengan MA 20-nya. Pergerakan Excel masih berada di wilayah sideways kita ya, sudah kita gambarkan. Masih akan menguji wilayah ini, MA 100-nya di mana nih? Ya, 2310, 2320 mungkin ya wilayah resistnya yang pertama. Pergerakan MACD-nya sudah mulai menipis ya. Jadi ya sudah mulai menipis, mungkin akan nanti dalam waktu dekat akan ada penguatan. Secara pergerakan swastik kembali menguat ya teman-teman, akan menguji area 2320 sebagai area resist pertama dan mungkin menguji lagi ke area 2370 dan hingga 2420-annya di sini sampai dengan area 2440 sebagai resist kuat pergerakan saham Era. Target view panjang kita ada di 2440 bertepatan dengan MA 200-nya pergerakan saham Era. Bagaimana dengan asingnya? Coba kita lihat. Oh, astagfirullah, maaf. Saham Excel teman-teman, kok saham Era? Sorry ya teman-teman, saham Excel Axiata ya. Kebanyakan ngeliat Era sih tadi. Oke, saham Excel Axiata hari ini ada akumulasi ya, setelah sebelumnya harga tidak kemana-mana dan ada distribusi kecil 1 miliar, 7 miliar, 7 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 2 miliar, 1,6, 300 melemah dan hari ini ada akumulasi kembali oleh asing di 2280. Target kita saham Excel ini ya, saham Excel akan menguji ke area 2340-nya sampai dengan 2440 sebagai area resist kuatnya teman-teman. Teman-teman mungkin itu aja dulu untuk dari anak saham Indo kali ini. Jadi perhatikan wilayah entry kita teman-teman. Teman-teman jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Buat teman-teman yang ada komentar, info, saran, kritik, atau bang salah mulu nih misalnya, atau bang ini kok belum dibahas, atau bang ini harusnya bagaimana, ya coba kolom komen ya teman-teman. Kita selalu terbuka terhadap kritik dan juga sifat apapun yang bentuknya membangun. Kalau ada yang mau komen, monggo kita tunggu masukan-masukan dari teman-teman semua. Teman-teman, salam cuan buat teman-teman semua. Pokoknya cuan terus dan see you.